حي على Berarti waktu siksaan itu maka kemudian datangnya pada waktu subuh. Maka kemudian Bapak Ibu, falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka ketika keputusan Allah itu datang, keputusan kami itu datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dan dari tanah yang terbakar. Dalam sejarah dijelaskan, Imam Ibnu Katsir menulis ayat ini lalu kemudian mengkomentari. Beliau menulis apa? Jadi malaikat itu datang, Pak. Lalu kemudian diangkatnya kampung tersebut. Diangkatnya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan sampai dekat kepada langit yang pertama. Jadi penduduk langit yang pertama itu seolah-olah mereka mendengarkan gonggongan anjing. Dekatnya seperti itu. Jadi lebih kurang kita mendengarkan gonggongan anjing itu mungkin ya 100-200 meter. Jadi ke langit pertama itu, kampung itu, negeri itu diangkat, lebih kurang dekatnya itu 200 meter lagi, lebih kurang ke langit pertama. Baru kemudian apa yang terjadi? Dibalikkan oleh malaikat kampung tersebut sehingga kemudian hancur berantakan. Maka kemudian dijelaskan apa? Kami hujani mereka dengan batu yang bertubi-tubi. Batu itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, batu yang keras. Lalu kemudian di dalam dan di luarnya itu ada api yang merah. Dan kemudian musawwamatan inda rabbik, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Jadi wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Maka kemudian dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Imam An-Nawawi menjelaskan wa ma hiya, hiyanya itu kembali kepada batu itu, batu yang keras, kemudian di dalamnya ada api dan di luarnya juga api. Mengenai orang pelaku sesuka sejenis, LGBT lah lebih kurang, lesbi, gay, bisex dan transgender. Lalu kemudian musawwamatan inda rabbik, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Batu itu ada tandanya, ada namanya. Hiyanya itu kembali kepada batu. Kata Imam Nawawi, batu tersebut punya nama. Kepada siapa batu tersebut, mengenai orang-orang kepada siapa. Jadi batu itu sudah ada namanya, sehingga kemudian ketika mengenai mereka hancur berantakan tubuh mereka. Dan itu termasuk istrinya, seperti yang kita sebutkan tadi, illam ra'atak, istrinya memang bukan pelaku, tapi kemudian bukan aktor di balik itu semua, tapi dialah yang kemudian menyampaikan informasi kepada para laki-laki yang ada di kaum itu. Di rumahnya ada pemuda yang gagah perkasa, dia yang menyampaikan berita itu. Lalu kemudian perempuan itu pun, istrinya Nabi Lut alaihi salam itu, kena siksa tersebut. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Pak, para pendukung LGBT yang menggodok undang-undangnya, yang kemudian memberikan memberikan panggung kepada mereka, punya media seperti sekarang ini, mereka punya media, dan kemudian diberikan hak berbicara. Nanti di situ akan ada berbicara tentang masalah HAM. Ini kan hak asasi manusia, boleh-boleh saja mereka akan berbicara. Nanti laki-laki, sebagaimana kalian normal, laki-laki suka sama perempuan, kita juga seperti itu. Artinya kita laki-laki suka sama laki-laki, itu adalah hak kita. Nah, musawwamatun 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Jadi Bapak Ibu, itu semua nanti akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata dalam hadis yang sahih, ketika ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW, wa ma hiya minadh dhalimina biba'id, dan siksaan itu adalah
tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Apa kata Rasulullah ketika pas membaca ayat wa ma hiya minadh dhalimina biba'id ini? Apa kata Rasulullah? Hati-hatilah kalian, kata Rasulullah. Hati-hati kalian, akan muncul nanti masa, di suatu masa, di akhir masa nanti akan muncul laki-laki akan apa? Akan melampiaskan seksnya itu kepada seorang laki-laki. Dan dia sudah cukup. Jadi seks dia itu dilempaskan kepada laki-laki, perempuan dia lampiaskan kepada perempuan. Masa itu akan datang, kata Rasulullah ketika membaca akhir ayat ini. Maka kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, kata Rasulullah SAW. Karena ini Bapak Ibu, zamannya ini sudah zaman akhir zaman ini. Media mereka ada, mereka nanti akan diundang ke televisi, lalu kemudian akan berbantah di situ, debat di situ, saling memberikan argumentasi. Mereka sudah kita dengar pembicaraan mereka, sudah kita dengar. Dan ini zamannya, kata Rasulullah. Jadi wahai kalian para tokoh-tokoh yang dilihat oleh masyarakat pembicaraannya public figure, jangan hanya kemudian dengan nafsu ingin menaikkan YouTuber atau apalah namanya gitu kan, lalu kemudian mengundang yang kontroversi. Sampai di mana uang yang kita dapatkan itu? Sampai di mana penggodok undang-undang ini? Sudah sampai di sini, Pak. Di DPR itu sudah ada yang disiapkan untuk kemudian memayungi hukum mereka para LGBT ini. Sudah akan digodok sampai ke situ, sudah akan menjadi pembicaraan itu. Maka kemudian orang-orang ini akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan tidak lama, maka kemudian akan habis waktu masanya, akan habis kekuasaan Anda. Anda yang mencari uang kemudian dengan cara berbagai macam media dan lain sebagainya, akan habis waktunya. Maka kemudian ini fitnah akhir zaman, maka sudah semakin dekat, bahkan menjadi diidolakan. Ketika kemudian dia pulang kampung, dia menikah dengan seseorang yang dia laki-laki, orang datang kepada dia, minta berfoto, minta selfie, kemudian pelukan, dipoto. Ini zamannya sudah zaman fitnah. Maka kata Rasulullah, kalau sudah zaman ini, zaman fitnah seperti ini, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah kalian, hidup hanya sebentar, kalian juga akan mati. Maka kemudian zaman ini zaman fitnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Apalagi sekarang Bapak Ibu, film-film kartun itu luar biasa. Film-film kartun SpongeBob itu sumbangan kaum LGBT itu luar biasa. Karena film SpongeBob itu mengajarkan bagaimana anak kita itu cinta kepada laki-laki, perempuan cinta kepada perempuan. Itulah yang ditonton oleh anak kita setiap hari itu. Film SpongeBob itu sumbangan terbesarnya itu LGBT dunia. Lesbi, gay, bisex dan transgender. Itu luar biasa, Pak. Maka mulai sekarang hindarkan tontonan-tontonan yang kemudian menjauhkan anak kita dari Allah Subhanahu